Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat kemanusiaan, sahabat dermawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Kata Rasulullah di dalam sabdanya, andaikan umatku itu tahu tentang Ramadan, niscaya mereka berkeinginan sepanjang tahunnya itu menjadi Ramadan. Masya Allah. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Karena segala kebaikan-kebaikan itu, kata Rasulullah, semua ada di dalam suci Ramadan. Ini luar biasanya Ramadan. Wa ta'ati maqbulah. Segala ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awati mustajabah. Dan setiap doa dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfurah. Dan segala kesalahan serta dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih istimewanya lagi adalah kata Rasul, wal jannatu mustaqatul lah. Subhanallah. Surga itu kata Rasulullah sangat merindukan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini Rasulullah memberikan suatu dorongan yang luar biasa. Semangat Ramadan yang luar biasa. Sehingga dia berupaya, orang-orang yang puasa itu berupaya atau kita berupaya untuk menjadikan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan makna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada 3 dimensi yang mesti kita perhatikan dalam menghidupkan Ramadan. Yang pertama adalah dimensi iman. Karena Ramadan ini adalah suatu pekerjaan, suatu amalan, perintah yang memang diperintahkan kepada orang-orang yang spesial. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang mukmin. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian asyam berpuasa. Sebagaimana orang-orang terdahulu pun melaksanakan puasa. Dengan puasa itu kata Allah agar kalian mencapai derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu derajat muttaqin. Diperkuat dengan salah satu hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Beliau menegaskan, man shoma Ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan karena landasan iman, penuh keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan harapan yang luar biasa, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, menegakkan Ramadan karena iman dan penuh harap kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu. Ini dimensi iman. Menjadi sumber utama kita melaksanakan Ramadan. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga di saat kita mensikapi apa yang telah Allah perintahkan di bulan suci Ramadan, itu dengan tulus ikhlas. Tidak ada rasa keberatan sedikit pun di dalam kehidupan. Sehingga dijalankan dengan penuh ketenangan, dijalankan dengan penuh kebahagiaan. Yang biasanya kita menghidupkan di bulan suci Ramadan bersama keluarga kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara saat ini kita tidak bisa. Kesedihan yang luar biasa. Karena apa? Momen Ramadan ini menjadikan sebuah kesempatan, peluang bagi kita untuk bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah atas dasar ketulusan kita dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Tapi sementara tidak bisa. Lalu kita konsentrasi di rumah. Kalau memang landasannya iman, dimensi iman itu hidup pada dirinya. Walaupun dia menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, maka semangat menghidupkan Ramadan, menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, tidak berubah semangatnya, ketulusannya, kebahagiaannya, melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Ini dimensi iman. Yang membangun jiwa kita, ruhiyah kita. Yang mesti kita tanamkan di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah dimensi ilmu. Untuk apa? Dimensi ilmu ini adalah untuk memberikan atau membentengi ibadah puasa kita. Agar ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini menjadi ibadah puasa yang terbaik di tahun ini. Walaupun dalam pelaksanaannya kita bersama keluarga di rumah kita. Oleh karena itu tidak tepat bagi orang-orang mukmin melaksanakan ibadah puasa jika didasari ilmu, lalu puasanya ini dihiasi dengan banyak tidur. Tidak tepat. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa atas dasar ilmu karena dia ngerti dan paham menjadi sebuah ibadah unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berupaya meningkatkan amaliyah dia. Karena dia selalu merasa khawatir ibadah puasanya ini yang disangka mendatangkan suatu kebaikan yang mengantarkan kesuksesan menjadi orang yang muttaqin, justru sebaliknya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak di kalangan umatku, kata Rasulullah. Mereka melaksanakan ibadah puasa, tidak mendapatkan kebaikan, pahala apa-apa,
kecuali hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ibadah puasa dia di bulan suci Ramadan tidak mampu mengontrol, mengarahkan di dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah bahwa as-saumu junnah. Puasa itu adalah sebagai tameng. Tameng apa? Tameng untuk membentengi ibadah kita agar senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memiliki ilmu, maka puasa dia tidak mendapatkan apa-apa. Kebiasaan-kebiasaan dia mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang kurang baik, kata-kata yang kasar, melakukan perbuatan-perbuatan yang dusta, tidak merubah. Bahkan dia tetap saja melakukan hal itu. Maka di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam sabdanya, barang siapa di bulan suci Ramadan tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang zorok, kata-kata yang kasar, dan perbuatan-perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatun. Allah tidak butuh dengan puasanya. Fi ayyada atau amhu wa syarabahu, sekalipun kata Rasulullah di siang hari dia meninggalkan makan dan minum. Enggak ada kebaikan di hadapan Allah. Enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Enggak ada ilmunya dia. Tapi bagi orang-orang yang menjalankan puasa didasari atas dasar ilmu, Masya Allah. Justru saat inilah kesempatan bagi dia meningkatkan amaliyah ibadah dia kepada Allah. Qiyamul lailnya tidak lagi dia tinggal. Tidak dia tinggal qiyamul lailnya. Tilawah Al-Qur'annya dia tingkat. Apalagi sekarang adanya lockdown ini menjadi sebuah momen bagi dia untuk menempatkan dan meningkatkan amaliyah ibadahnya. Sehingga waktunya ini yang tadinya sibuk keluar dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya. Tapi karena dia sekarang ini dikondisikan oleh Allah untuk berada di rumah bersama keluarga, maka waktunya itu dikonsentrasikan untuk terus membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran. Bukan lagi ukuran menit, tapi berjam-jam dia duduk betah bersama Al-Quran. Terlebih saat ini kita sudah melewati pertengahan Ramadan. Artinya sudah mendekati hari-hari akhir daripada Ramadan. Optimalisasi Ramadan itu dia lakukan dengan peningkatan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Disinilah pentingnya. Sehingga dia berupaya untuk menjadikan segala apa yang dia lakukan, khususnya di dalam kehidupan rumah tangganya ini, yaitu menjadi sebuah amal kebaikan. Dia bisa menjaga emosional. Dia bisa mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dimensi amal. Bahwa Ramadan ini bukan hanya sebatas amaliyah untuk memperkuat ruhiyah kita,
dan menambah amal kebaikan kita, tapi juga di dalamnya ada dimensi amal yang bersifat sosial. Sehingga Ramadan ini mengarahkan kita bukan lagi sebatas menjadikan sebagai seorang pribadi yang soleh, tapi juga menjadi seorang yang soleh dalam bidang sosial. Soleh dalam bidang sosial. Masya Allah, di saat kita mau berbagi saat ini, dengan segala keterbatasan yang ada di dalam diri kita, Allahu Akbar, Allah akan berlipat-lipat gandakan segala amaliyah kita, perbuatan kebaikan kita. Yang semua itu akan kembali kepada diri kita. Sehingga di saat dia menjalankan ibadah puasa itu, di saat-saat dia berbuka puasa, walaupun mungkin sulit untuk meneteskan air mata, paling tidak terbesit doa untuk saudara kita. Bagaimana saudara kita yang ada di Palestina? Saudara kita yang di Rohingya. Saudara kita yang ada di Myanmar, Somalia, Suriah. Apakah mereka bisa menikmati makanan yang lezat di saat kita sedang berbuka puasa? Jangankan mereka menikmati, di dalam memperoleh makanan untuk berbuka saja begitu sulitnya. Apakah ada terbesit pada diri kita untuk memikirkan saudara-saudara kita dengan adanya COVID-19 ini? Betapa banyaknya ribuan saudara-saudara kita yang telah menjadi korban. Mereka yang sebelum ada musibah wabah saja sudah merasakan kemiskinannya, kesulitannya. Apalagi saat ini mereka harus kehilangan pekerjaannya, otomatis kehilangan penghasilannya. Lalu dari mana mereka mendapatkan? Kalau sementara para agnia, para dermawan, sahabat kemanusiaan, tidak ada ketertarikan mereka, semangatnya untuk membantu saudara-saudara kita. Masya Allah. Hendaknya Ramadan itu memberikan suatu pelajaran yang besar buat kita untuk selalu berbagi. Jangan lagi kita berpikir bahwa kita belum mampu dan tidak bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Jangan lagi berpikir seperti itu. Andaikan memang kenyataan kita tidak bisa, mungkin masih ada yang harus kita lakukan. Dengan mengajak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, yang mereka mungkin punya kelebihan rezeki yang Allah berikan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Insya Allah di saat dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan, lalu kita berpikir untuk saudara-saudara kita yang jauh lebih sulit ketimbang kita. Disinilah Allah Rasulullah menegaskan di dalam sabdanya, wallahu fi auni abdi ma kana abdi fi auni akhihi. Subhanallah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kata Rasulullah, demi Allah, ini Rasul. Demi Allah. Allah itu pasti memberikan pertolongan, bantuan kepada seorang hamba. Jika hamba mau menolong saudaranya. Ya Allah. Sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung bagi kita. Di tengah keterbatasan, tapi kita masih bisa berbuat dan berpikir untuk saudara-saudara kita. Karena boleh jadi di Ramadan inilah amalan yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Karena nanti suatu saat
Manusia penuh dengan penyesalan di hadapan Allah. Begitu mereka tahu bahwa amal sedekah kebaikan itulah yang mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Tapi di saat Allah memberikan kesempatan, peluang dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, lalu dia tidak segera melaksanakan dan melakukannya. Apa di hadapan Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Masya Allah. Mereka menyesali kehidupannya, ya Rabb. Jika engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk balik lagi ke dunia ini, pasti aku menjadi orang-orang yang selalu sedekah, dan pasti aku menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik. Sementara kesempatan sedekah telah berakhir. Kesempatan menjadi orang yang baik pun telah berakhir. Kecuali saat ini, di bulan suci Ramadan tahun ini, yang kita sedang hadir di dalamnya. Menjadi sebuah momen kesempatan bagi kita. Di dalam salah satu hadis Rasulullah mengisahkan, ada orang yang rajin berbuat baik, sampai-sampai kata Rasulullah kalau dia meninggal saat itu pasti dia masuk surga. Cuma di akhir-akhir kehidupan dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, sehingga dia meninggal dunia dan matinya masuk neraka. Begitupun sebaliknya kata Rasulullah, ada orang-orang yang setiap saat melakukan amalan-amalan ahli neraka, sepanjang hidupnya ahli neraka. Tapi begitu di akhir kehidupannya, dia melakukan suatu amalan-amalan ahli surga. Akhirnya dia divonis menjadi ahlul jannah. Nah inilah, begitu ada momen peluang bagi kita untuk berbagi, untuk berbuat baik, untuk berkorban, dengan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mungkin bukan amalan-amalan yang kemarin, bukan amalan-amalan yang tahun lalu yang mengangkat kita, tapi boleh jadi amalan yang saat ini, di tahun ini, di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa di saat kita meninggalkan dunia ini. Sungguh beruntung bagi orang yang telah diberikan karunia harta kekayaan oleh Allah, tapi sementara dia berupaya untuk menghabiskan hartanya itu untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dari apa yang telah dia miliki. Sahabat kemanusiaan, sahabat dermawan yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang tidak pernah sadar bahwa dalam kehidupan ini merupakan penuh dengan rahasia Allah. Terkait dengan urusan kehidupan kita. Bayangkan orang dulu merasa kuat, merasa kaya, merasa hebat. Tapi begitu Allah mengutus tentara yang bernama wabah corona, ya Allah, semuanya tidak berarti. Masya Allah. Di saat kesadaran itu tumbuh saat ini, boleh jadi keberuntungan itulah ada pada diri kita. Untuk meraih rahmat, kasih sayang, barokah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan, kita adalah salah seorang yang terpilih di hadapan Allah, yang layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala kebaikan-kebaikan itu, ketahuilah, bukan hanya di akhirat yang kita dapatkan, tapi juga di dunia ternyata. Di surat An-Nahl ayat 97, Allah menyatakan, menegaskan, sebagai kata akhir dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul adzim. Barang siapa yang berbuat baik laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'min, kata Allah, syaratnya dia iman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, kelayakan hidup di muka bumi ini, dan Allah pun akan memberikan balasan yang jauh lebih baik di yaumil akhir dari apa yang telah kita kerjakan di muka bumi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya 3 dimensi yang harus kita perhatikan, yaitu dimensi iman, dimensi ilmu, dimensi amal. Di saat kita menjalankan Ramadan, sehingga Ramadan itu betul-betul bermakna di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, Allah memberikan kemampuan, dan Allah memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada para dermawan. Allah selalu memberikan kelancaran usahanya kepada seluruh para dermawan. Allah selalu menjaga diri dari segala bentuk virus penyakit yang telah mengancam kehidupan manusia. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada hal yang baik, yakin itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang salah, ini merupakan salah satu tanda kelemahan, keterbatasan apa-apa yang ada pada saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Safwan yang telah menyampaikan terkait dengan makna yang begitu dalam mengenai bulan suci Ramadan dan siam Ramadan. Ustaz, ada pertanyaan. Yang pertama itu mengenai sekarang kondisi seperti ini, banyak jemaah, orang-orang ataupun warga yang sempat saling bertabrakan dari segi pendapat. Ustaz, ada yang ayo kita tetap tarawih, ada yang mengatakan tarawih di rumah aja. Di sini sebenarnya masing-masing memiliki pendapat dan masing-masing harus dihargai pendapatnya. Namun khawatir kondisi seperti ini bisa menjadikan hati itu, yang namanya hati mungkin bisa kotor, bisa ada kebencian. Nah, mungkin boleh Ustadz sebagai pengingat, penasihat untuk kita semua agar Ramadan ini tetap menjadikan kita sebagai muslim yang baik, yang toleran, yang saling mengerti satu sama lain. Baik. Terkadang kita mensikapi suatu masalah yang kita hadapi ini, ya lagi-lagi pentingnya ilmu. Kalau memang kita tidak punya ilmu, ya kita harus mengikuti orang-orang yang berilmu. Pertanyaan-pertanyaan itu memang menjadi pertanyaan yang selalu kita hadapi dalam keseharian kita di tengah-tengah jamaah. Kalau saya sangat sederhana, karena memang saya tidak memiliki ilmu dalam urusan-urusan seperti itu. Tapi saya berittiba kepada guru-guru kita, para kiai kita, alim ulama kita, para habaib kita. Yang mereka jelas-jelas kata Rasulullah sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, kalau saat ini kita tidak memberikan kepercayaan kepada orang yang memang mempunyai kapasitas ilmu, baik secara ilmu agama atau orang-orang yang punya pemahaman di bidang medis, mereka sudah menunjukkan secara fakta dan data dengan argumentasi Quran sunnahnya dari para alim ulama kita, maka tidak ada kata lain. Kalau bagi saya ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan ketaatan kita kepada para alim ulama, kepada guru-guru kita. Ini baru dalam urusan virus Allah mengujinya, belum lagi dalam urusan yang lain. Karena kemenangan Islam ke depan itu kalau kita memiliki satu kata, satu sikap, satu prinsip. Ini terkadang bisa kita tidak memiliki kapasitas ilmu di dalamnya, kita berbicara. Akhirnya nggak nyambung. Sampai ada yang mengatakan, yang penting kita ibadah. Kalau emang di situ belum tertulis nama kita, itu nggak akan kena corona, akan minggir dengan sendirinya virus itu. Ya kalau kita emang punya keyakinan begitu, ya kita coba-coba aja di saat kita nyebrang jalan misalkan, kalau memang belum tertulis pada kendaraan itu ada nama kita, insya Allah nggak akan ketabrak. Ya kan
Berat kalau kita sudah punya prinsip begitu. Apalagi yang berbicara misalkan orang-orang yang punya kapasitas ilmu gitu. Ini kan kasihan bagi orang-orang yang memang dia butuh panutan. Ya, kalau saya berupaya untuk mengarahkan ke sana, artinya ya kita kan memang mengikuti gitu ya. Ya jelas argumentasinya, Quran sunnahnya jelas, sirohnya jelas, ya terus secara medis juga jelas. Ya sudahlah, sam'an wa ta'atan. Itu. Karena di saat kita menjalankan ibadah di rumah pun dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan, insya Allah kalau kita mau itu dengan pahala, maka pahalanya tidak akan jauh berbeda. Tetap Allah berikan pahala yang sama. Mungkin itu Ustaz Naim, ya mudah-mudahan bisa dipahami bersama, insya Allah. Wallahualam bishawab. Amin rabbal alamin, masya Allah Ustaz. Jadi kuncinya adalah sama'an wa ta'an Ustaz ya. Jadi kita harus taat dan mendengarkan para alim ulama. Khair Ustaz, alhamdulillah sesi siang hari ini sudah selesai. Semoga yang menyampaikan Ustaz Sofwan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan keluarga dan kita semua para sahabat dermawan pejuang kemanusiaan dapat mengimplementasikan yang Ustaz sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian Ustaz sesinya. Bisa kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.